Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa ya ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah, berkumpul di Masjid An-Nur ini untuk majelis ilmu, membahas hadis-hadis yang berkaitan dengan adab atau etika yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Dan kita di kesempatan sebelumnya telah membahas bab yang ke-38, yaitu babun ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Bab pembahasan tentang pelajarilah nasab-nasab kalian yang dengannya kalian itu akan bisa menyambung hubungan karib kerabat, silaturahim. Dan ini menunjukkan betapa pentingnya kita ini mempelajari nasab agar tahu siapa yang menjadi kerabat kita dan siapa yang bukan. Telah kita sebutkan di kesempatan sebelumnya hadis yang ke-72, kemudian hadis yang ke-73 yang berkaitan dengan bab tadi. Kemudian kita sebutkan juga bab yang ke-39. Babun hal yaqulul maula inni min fulan. Hal yaqulul maula inni min fulan. Bab membahas tentang apakah seorang budak itu dia mengatakan sesungguhnya saya ini dari fulan. Jadi dia tidak menjelaskan maksudnya dari fulan itu apakah keturunan, apakah budak atau keluarga atau yang lain. Bolehkah budak itu mengatakan seperti itu? Cuma dengan kalimat yang belum jelas macam ini. Sesungguhnya saya ini dari fulan. Maka sebutkan di sini pada hadis yang ke-74. Ini telah kita baca jemaah sekalian. Yaitu Abdurrahman bin Abi Habib. Dia berkata, Abdullah bin Umar berkata kepadaku, mimman anta? Kata Ibnu Umar, kamu itu dari siapa sih? Dari golongan siapa? Ini berkata kepada Abdurrahman bin Abi Habib. Kata Abdurrahman, min Taimi Tamim. Saya dari golongannya Tamim. Qala min anfusihim aw min mawalihim. Apakah dari kabilah mereka, keluarga mereka, ya, atau bagaimana? Atau dari budaknya mereka? Qultu, kata Abdurrahman, min mawalihim. Saya ini termasuk budak mereka, ya, dari budak-budak mereka. Qala fahalla qulta min mawalihim idzan. Kalau gitu kenapa kamu tidak terus terang? Kenapa kamu tidak mengatakan bahwasanya kamu itu adalah termasuk atau dari kalangan budak-budak mereka? Kok kamu mengucapkan kalimat yang tidak jelas? Nah, sehingga jemaah sekalian ini menunjukkan bahwasanya kita ini hendaknya menjelaskan nasab kita itu dari siapa. Kalau dari orang, jangan mengesankan kita ini seperti keturunan-keturunan bangsawan misalnya, padahal bukan. Jelaskan nasab kita apa adanya, gitu. Jangan menyampaikan kepada orang sesuatu yang belum jelas. Baik, telah kita jelaskan ya mas kalian.
Nah sekarang di sini bagaimana sikap kita kepada orang lain, kepada para budak itu? Kalau budak memang misalnya nggak boleh dia menasabkan diri kepada sesuatu yang bukan nasab dia. Nah sekarang sikap kita kepada mereka bagaimana? Maka pada bab yang ke-40 ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan babun maulal qaumi min anfusihim. Bab pembahasan tentang budak suatu kaum itu adalah bagian dari keluarga mereka. Budak suatu kaum itu adalah bagian dari keluarga mereka. Kalau si budak ditanya, jangan menasabkan kepada yang lain. Jelaskan apa adanya, dia hanya seorang budak dan seterusnya. Tapi sikap kita kepada mereka, jangan kita anggap mereka itu bukan keluarga kita. Jangan kita anggap mereka itu adalah orang lain. Ini bagi kita, kepada mereka. Anggap mereka itu adalah saudara kita, keluarga kita juga, dan seterusnya. Orang yang memiliki hak yang sama dalam masalah ini. Makanya dikatakan pada hadis yang ke-75, berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Amr ibn Khalid qala haddatsana Zuhair qala haddatsana Abdullah ibn Utsman qala akhbarani Ismail ibn Ubaid an abihi Ubaid an Rifa'ata ibn Rafi'in anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Umar radhiyallahu anhu ijma' li qaumaka. Telah mengajarkan kepada kami Amr bin Khalid. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Zuhair. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Abdullah ibn Utsman. Dia berkata telah mengabarkan kepadaku Ismail bin Ubaid dari ayahnya yaitu Ubaid dari Rifa'ah bin Rafi' bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umar radhiyallahu anhu, ijma' li qaumaka. Kata Rasulullah, kumpulkan kaum-kaummu kepadaku. Jadi Rasulullah di situ memerintahkan kepada Umar supaya kaumnya itu dikumpulkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fajama'ahum, kemudian Umar pun mengumpulkan mereka, orang-orang yang diperintahkan itu. Falamma hadaru baban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dakhala alaihi Umar. Jazakallahu khair. Tatkala orang-orang hadir di pintu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Umar datang kepadanya. Dakhala alaihi Umar. Falamma hadaru, tatkala orang-orang itu datang di pintunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dakhala alaihi Umar, Umar pun datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, masuk. Faqala qad jama'tu laka qaumi. Kemudian kata Umar, sungguh aku telah mengumpulkan untukmu kaumku. Jadi Umar katakan, ya Rasulullah, orang yang Anda perintahkan tadi sudah saya kumpulkan ini. Karena tadi Rasulullah memerintahkan agar mengumpulkan kaumnya Umar. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau setelah Umar itu mengatakan yang demikian tadi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fasami'a dzalikal ansar, kemudian orang-orang Ansar mendengar yang demikian itu. Faqalu qad nazala fi Quraisyin al-wahyu. Kata orang-orang, sungguh telah turun kepada orang Quraisy suatu wahyu. Jadi di situ orang-orang orang-orang Ansar mereka berkata-kata kemudian, oh kayaknya ini turun wahyu yang berkaitan dengan orang-orang Quraisy berarti. Buktinya di situ mereka dikumpulkan. Fajama al-mustami'u wan nadhiru ma yuqalu lahum. Kemudian orang yang melihat, orang yang menyimak dan juga mendengar terhadap apa yang dikatakan kepada mereka datang. Ya, datanglah orang yang menyimak dan juga orang yang melihat, orang yang mendengar dan juga orang yang melihat terhadap apa yang dikatakan pada mereka. Jadi mereka menanti wahyu. Atau menanti apa sih yang sampai kepada mereka itu, yang dikatakan oleh Rasulullah pada mereka itu apa sih? Fakharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala mereka menunggu-nunggu tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar.
Datanglah Rasulullah pada mereka. Faqama baina adhurihim, kemudian Rasulullah berdirilah di tengah-tengah mereka. Faqala, kemudian Rasulullah mengatakan, hal fikum min ghairikum? Kata Rasulullah kepada orang-orang tadi, apakah di tengah-tengah kalian ada orang lain selain kalian? Adakah orang lain di antara kalian ini? Qalu, kemudian orang-orang itu mengatakan, na'am, betul ya Rasulullah. Fina halifuna, di tengah-tengah kami ini ada sahabat-sahabat kami. Maksudnya di sini adalah hilf. Hilf itu ya mas kalian, dulu ada orang yang punya pertemanan yang sangat erat, kemudian mereka ini seakan-akan sudah satu tubuh. Ya, jadi orang itu dulu punya ikatan pertemanan, itu seakan-akan mereka ini sudah satu tubuh. Jadi sopo sing mateni iki berarti mateni aku. Siapa yang mengambil harta dia berarti mengambil harta saya, gitu. Ini namanya hilful fuhul. Makanya sebagian ulama mengatakan bahwasanya orang yang punya pertemanan semacam ini sampai berlaku hukum waris di antara keduanya, menurut sebagian ulama. Tapi kemudian sebagian ulama yang lain mengatakan bahwasanya ketentuan semacam itu telah dihapus, nggak berlaku lagi. Artinya pertemanan sekuat apapun semacam itu kalau tidak ada kaitan nasab maka nggak ada waris. Kata mereka, ada ya Rasulullah orang lain di tengah-tengah kita ini, di tengah-tengah kita ada kawan karib kita, wa bunu ustina, dan juga anak saudari kita. Berarti siapanya kita berarti? Anak saudari berarti siapa? Sepupu apa? Keponakan. Wa mawalina, dan di tengah-tengah kita juga ada budak-budak kita. Itu orang lain, bukan keluarga kita, bukan kerabat kita, gitu gambarannya ya. Ada budak di sana itu, anaknya saudari, keponakan, bukan keluarga tapi gitu. Jadi ada di tengah-tengah kita ini orang yang selain kita gitu, bukan golongan kita. Maka qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, halifuna minna. Kata Rasulullah, kawan karib kita itu adalah bagian dari kita. Wa bunu ukhtina minna, dan juga anak saudari kita juga bagian dari kita. Wa mawalina minna, budak-budak kita itu juga bagian dari kita, keluarga sama. Atiquna yunsabu nisbatana, atikuna, budak kita digolongkan sebagai keluarga kita. Wa antum tasma'un, dan kalian dengar, kata Rasulullah, inna awliya'i minkumul muttaqun, sesungguhnya orang-orang yang aku cintai di tengah-tengah kalian yaitu adalah orang yang bertakwa. Bukan masalah nasab. Fa in kuntum ulaika fadzaka, bila kalian itu adalah termasuk dari mereka, yakni orang-orang yang bertakwa, maka itulah kekasih saya, siapapun nasabnya itu. Wa illa fadzuru, bila tidak seperti itu maka lihatlah, la ya'tin nasu bil a'mali yaumal qiyamati wa ta'tuna bil afqali fayu'radu ankum. Lihatlah, jangan sampai orang-orang itu pada hari kiamat dia membawa amalan-amalan dan mereka membawa ibadah-ibadah yang berat, amalan-amalan yang berat, fayu'radu ankum, tapi kemudian ternyata ditolak gara-gara meremehkan tentunya, gara-gara dia itu menganggap dirinya lebih hebat, yang lain itu bukan golongan kita, dan seterusnya. Maka kata Rasulullah, jangan sampai nanti pada hari kiamat ada orang-orang yang membawa ibadah, membawa amalan-amalan yang berat, amalan-amalan yang banyak, yang berat, tapi ternyata kemudian semua itu ditolak oleh Allah. Orang ini disingkirkan oleh Allah. Summanada, kemudian Nabi SAW menyeru, faqala, lantas beliau bersabda, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, wa rafa'a yadayhi yada'ahuma ala ru'usi Quraisyin, yada'ahuma ala ru'usi Quraisyin. Rasulullah mengangkat kedua tangannya,
beliau letakkan di atas kepalanya orang-orang Quraisy. Ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, inna Quraisyan ahlu amanatin, sesungguhnya orang-orang Quraisy itu adalah para pemegang amanah. Man bagha bihim, siapa yang melampaui batas terhadap mereka. Zuhair mengatakan, ya qala Zuhair mengatakan, adzunnu qala al-awathir, saya mengira Rasulullah itu mengatakan al-awathir, maksudnya di situ talaba lahum al-atharat. Jadi seakan-akan Rasulullah itu mengatakan, siapa yang mencari-cari kesalahan orang-orang Quraisy, kabbahullahu liman khiraihi, Allah akan telungkupkan kedua hidungnya itu ke tanah. Jadi maksudnya apa? Allah rendahkan dia. Allah jadikan dia itu kepalanya di bawah, kakinya di atas. Maksudnya apa? Allah hinakan dia. Siapa yang mencari-cari kesalahan-kesalahan orang-orang Quraisy atau melampaui batas terhadap mereka. Yaqulu dzalika thalatha marratin. Nabi SAW mengatakan yang demikian itu sebanyak 3 kali dikatakan oleh Rasulullah ini. Jadi jemaah sekalian, hadis ini menunjukkan bahwasanya kaum muslimin satu dengan yang lain itu saudara. Meskipun status mereka itu berbeda dari sisi nasab, dari sisi keturunan ya, dari sisi kabilah, semuanya itu berbeda. Tetapi semuanya itu adalah satu keluarga. Semua dari kita itu adalah satu saudara. Kalau masalah status ya, antum kan ada nasab yang ada yang tinggi, ada yang kan gitu jamaah ya. Beda-beda lah. Kalau di zaman dulu ya tentunya yang tertinggi kan Quraisy ya. Ada nanti di bawahnya, dan seterusnya. Memang nasab tuh begitu. Tetapi setinggi apapun nasab seseorang, maka ingat semua dari kita itu adalah keluarga. Dan dari semua orang itu ternyata yang paling mulia, yang paling dicintai oleh Nabi SAW, yaitu adalah orang yang bertakwa. Makanya Allah katakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian yaitu adalah orang-orang yang bertakwa. Yang paling bertakwa itulah yang paling dicintai oleh Allah. Nah, ini, setinggi apapun nasab kalian, ternyata kalau kita mau telusuri lagi, yang paling bertakwa itulah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga dari hadis ini juga bahwasanya satu sama lain manusia itu adalah saudara. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 10. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, innamal mu'minuna ikhwatun. Hanyalah orang-orang yang beriman satu sama lain itu adalah saudara. Antum yang Quraisy, antum yang ini dan itu, anak enggak kenal ya nasab-nasab. Nasab itu apa aja dong? Macam-macam apa aja dong nasab? Hah? Marganya aja ya, kan macam-macam ya. Ono marga apa itu? Bawazir, Deban ya. Apa mana? Hah? Ono Maskati. Nah, Maskati apa mana? Jabli ono. Wakeh ya, macam-macam. Dengan kedudukan mungkin di situ yang berbeda-beda menurut antum. Maka ingat semua dari kita ini ono sing Jawa pisan, ya kan? Gak ero margane apa. Maka jamaah sekalian, semua dari kita ini adalah saudara. Kita dalam menjalani hidup ini menuju akhirat itu seperti orang yang berada di suatu kapal. Ya, kita ini satu sama lain, orang mukmin dengan yang lain ibarat kita ini berada di tengah-tengah bahtera. Kemudian kita ini berada di atas atau di dalam kapal itu. Kita bareng-bareng menuju akhirat itu. Satu dengan yang lain, bareng-bareng. Ada yang berilmu, ada yang di bawahnya dan seterusnya, macam-macam. Tapi kita semua menuju akhirat. Ada yang di atas, ada yang di bawah. Makanya gambarannya gini jamaah sekalian. Orang yang di bawah ngambil air dari mana? Di atas. Tentunya kan yang namanya air ditaruh di atas. Kalau seandainya orang yang di bawah ini tidak sabar, misal ketika air itu dari atas, dia kalau minta harus naik ke atas misalnya ya,
harus naik. Kemudian habis itu yang di bawah ini gak sabar. Ini kok air kok lama sekali datang. Akhirnya apa? Misal satu orang atau bagian yang di bawah ini melubangi kapal tadi itu misalnya, dengan alasan apa? Supaya mudah mendapatkan air. Misal, padahal ya air itu pun nggak bisa diminum karena air laut kan itu kan. Jadi misalnya tergesa-gesa, ini yang atas ini kok lama sekali, minta air saja kok gak dikasih-kasih. Misal, gak sabar. Kemudian bagian yang bawah ini melubangi kapal itu bagian bawah. Akhirnya apa? Supaya air itu masuk. Apa yang terjadi? Tenggelam semuanya. Kalau kita sudah seperti ini, angkuh satu sama lain, tidak mau bersatu, kita sudah angkuh, pengen menang sendiri, pengen hidup seakan-akan dirinya saja, sudah semuanya nanti tenggelam. Gak akan bisa berjalan dengan baik kapal tadi itu. Gambarannya seperti itulah. Kita ini dalam mengarungi kehidupan ini menuju akhirat. Semuanya menuju akhirat. Siapa di antara kita yang akan hidup kekal di dunia? Tidak ada. Semuanya pasti ke akhirat ujung-ujungnya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 2. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Kata Allah Subhanahu wa taala, tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian tolong menolong dalam dosa dan maksiat atau melampaui batas. Selama itu kebaikan, bantu kawannya. Jangan nanti di situ kawan yang melakukan ibadah, melakukan kebaikan dijatuhin. Jangan. Kalau maksiat baru dihalangi. Selama itu kebaikan, dukung. Seharusnya begitu. Kalau bersaing, jangan menjatuhkan yang lain. Jelas ya? Bersaing silakan, itu namanya bagus. Kawannya bisa hafal 3 juz, antum harus lebih dari itu. Kawannya bisa menyumbang masjid, antum harus lebih dari itu. Begitu. Tapi nggak usah menjatuhkan yang lain. Selama itu adalah kebaikan, ayo kita tolong menolong. Dan dalam masalah kemaksiatan, maka hendaknya kita saling melakukan ingkar mungkar, begitu. Baru kaum muslimin itu akan jaya. Inilah namanya ikhwan, bersaudara, bahu membahu, tolong menolong satu dengan yang lain dalam kebaikan. Dalam masalah keburukan, kita nggak boleh tolong menolong mereka. Dalam hadis banyak sekali jemaah sekalian ya, hadis-hadis yang menjelaskan bahwasanya kita itu harus saling tolong menolong satu sama lain. Karena kita semuanya itu adalah satu saudara. Banyak diantaranya. Misal dalam suatu hadis ya, yang menjelaskan bahwasanya orang mukmin itu harus tolong menolong satu sama lain. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, al-muslimu akhul muslim. Orang muslim satu dengan yang lain adalah saudara. La yazlimuhu wa la yuslimuhu. Janganlah dia menzalimi saudaranya tersebut, dan jangan dia yuslimu, merendahkannya. Jangan. Orang yang jadi pembantu kita misalnya, harus kita itu muliakan dia. Orang yang ketika kita misal jadi punya kedudukan ya, pejabat segala macam, ada orang di bawah kita, muliakan dia. Dan tentu gak akan semakin rendah dengan itu. Makanya kita katakan kemarin, Nabi kita SAW bersabda, "Ma tawaddu'a ahadun lillahi illa rafa'allah." Kalau orang itu tawadhu ya, satu sama lain karena Allah, maka Allah akan tinggikan. Antum jadi presiden, jadi gubernur dan seterusnya itu memuliakan orang di bawah antum, gak akan antum itu menjadi semakin rendah. Yang ada antum akan semakin mulia. Antum punya nasab tinggi, mulia, bagus, pergunakan dengan baik. Tapi jangan antum merendahkan nasab yang di bawah. Muliakan dia, orang yang di bawahnya antum itu nasabnya. Antum akan menjadi semakin mulia dengan itu. Jangan mentang-mentang punya nasab tinggi, kemudian yang lain direndahkan. Apalagi misalnya kadang nggak mau berteman kecuali orang yang senasab. Jangan seperti itu. Kita ini saudara semuanya.
Kata Nabi SAW, orang muslim dengan yang lain itu bersaudara. Jangan dia zalimi saudaranya, jangan dia rendahkan. Kemudian apa kata Rasulullah? Wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Kata Rasulullah, siapa yang dia itu selalu membantu kebutuhan kawannya, saudaranya, niscaya Allah akan bantu kebutuhan dia. Lihat jemaah sekalian, orang kalau suka bantu orang, urusannya mudah semuanya. Perhatikan ya, kita rasakan sendiri. Kalau kita lagi gemar membantu orang, coba kita rasakan bagaimana urusan-urusan kita di situ ternyata selesai dengan baik. Karena memang ini janjinya. Orang kalau sudah suka bantu orang, Allah bantu dia itu. Gak akan dia pernah sulit dalam semua urusan. Tapi kalau kita sudah males, gak mau bantu orang, egois, diri sendiri saja, lihat saja, pasti dia akan sulit hidupnya ketika dia nggak mau memudahkan orang lain. Kemudian kata Nabi SAW, wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu kurbatan min kurbati yaumil qiyamah. Siapa yang dia itu melepaskan satu kesulitan dari seorang muslim, niscaya Allah akan bebaskan dia dari kesulitan-kesulitan pada hari kiamat. Kalau dia memudahkan orang, urusan dia di akhirat mudah. Wa man satara musliman satarahu Allah yaumil qiyamah. Siapa yang menutup aib seorang muslim, niscaya Allah akan tutup aibnya dia pada hari kiamat. Kalau orang itu suka mengumbar aibnya orang, ya mas kalian, nanti aibnya dia akan ditampakkan oleh Allah di hadapan semua manusia, dan itu lebih memalukan. Kalau kita masih di dunia, ya yang melihat itu saja. Kalau aib kita misalnya terbongkar, yang melihat itu saja. Atau pindah ke tempat lain, selesai sudah. Tapi kalau pada hari kiamat, bagaimana kalau seandainya aib kita ini ditampakkan kepada manusia seluruhnya, dari awal sampai akhir? Naudzubillah min dzalik, sangat memalukan sekali. Kita tidak bisa menghindar. Karena apa yang ada di akhirat sana itu tidak terbesit dalam pikiran kita itu, baik surganya ataupun nerakanya. Gak bisa kita bayangkan mengerikannya di sana. Dan juga surga, kenikmatannya bisa kita bayangkan itu. Sama, siksanya pun juga seperti itu, kesulitannya pun juga seperti itu. Gak bisa kita bayangkan. Keringat saja sampai bikin orang tenggelam. Bagaimana itu gambarannya itu? Orang bercucuran keringat sampai dia tenggelam dengan keringatnya. Gak bisa kita bayangkan. Di akhirat susah. Dalam kondisi matahari didekatkan dengan kepala, kemudian dalam kondisi tidak beralas kaki, gak bisa kita bayangkan itu. Bagaimana kita di tanah lapang sana, di lapangan, siang-siang, gak pakai sepatu, gak pakai sandal. Panas itu jamaah, matahari tinggi, jauh. Coba di hari kiamat itu kepala itu dekat dengan matahari, cuma 1 mil. Sekitar berapa 1 mil? 1,5 kilo. Nah, 1,5 kilo matahari. Kita yang kayak gini aja kelepesan ya, Pak. Bagaimana kalau seandainya cuma 1,5 kilo matahari di atas kepala kita? Gak pakai sandal lagi. Makanya wajar keringatnya saja itu sampai bikin orang tenggelam. Dalam kondisi kita gak berbusana, gak pakai pakaian, gak pakai alas kaki. Sulit. Tetapi Nabi SAW jelaskan, siapa yang memudahkan urusan seorang muslim di dunia, melepaskan dari kesulitan seorang muslim, maka Allah akan beri dia kemudahan pada hari kiamat. Urusannya gampang. Pada hari kiamat itu dimudahkan oleh Allah. Nah, kuncinya bantu saudaranya. Jangan egois. Kadang kita berpikiran kan, mau bantu kawan, urusan saya sendiri aja belum selesai. Urusannya awak menturun mari langsung bantu uang itu kan pikirnya kan? Salah. Kita punya urusan, perbanyak bantu urusan orang. Itu kuncinya pengen bisa selesai. Dan itu memang dijelaskan oleh Rasulullah. Dan waman satara musliman satarallahu yaumil qiyamah. Siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah tutup aibnya dia pada hari kiamat. Dia nanti dihisab oleh Allah dalam kondisi berduaan dengan Allah. Ya. Kalau berduaan dengan Allah, yang lain tidak ada bisa lihat. Berduaan saja.
Seperti sering kita jelaskan tentang orang yang dia itu amalannya cuma la ilaha illallah kan? Ya ada kalanya dia memang nggak pernah membongkar aib orang. Dari sekian dosa yang dia kerjakan, dosanya yang sangat banyak, tapi nggak pernah dia itu menyebarkan aib orang. Makanya di situ dia amalannya la ilaha illallah. Allah hisab berdua. Dihitung amalan dia. Satu catatan amal sejauh mata memandang. Semuanya jumlahnya 99 catatan amal. Semua kalah dengan kalimat la ilaha illallah saja. Dan ini Allah hisab dia berduaan dengan Allah. Orang lain nggak ada yang tahu dengan dosa-dosa dia yang sangat banyak itu. Ini luar biasa. Menutup aib saudara. Jangan kita mudah ceritakan ke orang aib-aib saudara kita. Semua dari kita itu pasti salah. Ada salahnya, ada aibnya, pasti itu. Cuma itu Allah tutupi saja. Kita kalau sadar, kalau seandainya orang itu mengetahui aib kita, orang nggak ada yang mau duduk sama kita. Makanya ada ulama dulu, saya ingat saya Hasan Al Basri, dia mengatakan kalau seandainya dosa itu ada baunya, ya, kalau seandainya dosa itu ada aromanya, gak ada orang mau duduk sama saya. Terlalu akeh. Ini orang sekelas ulama. Tapi seperti itu. Jadi kita ini jemaah sekalian, orang gak ngelihat saja sama aib kita ini. Alhamdulillah ditutupi. Kalau seandainya ditampakkan pada orang, habis semuanya aib dari kita ini. Jadi kuncinya supaya dijaga aib kita ini, tutup aibnya orang. Al jazaa'u min jinsil amal. Balasan Allah itu bergantung dengan perbuatan kita ini. Kalau kita baik sama orang, kita dibaikin, itu nyata itu. Kita baik sama orang, dibaikin. Memang balasannya begitu. Kita nutup aib orang, aib kita ditutup. Dan sebaliknya, kalau kita suka bongkar aib orang, ya dibuka. Makanya sampai disebutkan, seingat saya Hasan Al Basri juga jelaskan, dosa itu jamaah sekalian ya, dosa itu sebenarnya kita taruh misalnya dosa itu di dalam suatu batu yang gak ada celahnya sama sekali. Jadi dosa itu misalnya ditaruh di dalam suatu batu dan ditutup gak ada celahnya sama sekali. Itu suatu ketika yang namanya dosa ini itu akan keluar dan mengabarkan kepada orang, ini dosanya si fulan, gitu. Dan itu kita nggak bisa sembunyi dari dosa-dosa kita semua. Suatu ketika akan terbongkar. Dan supaya di situ tidak disebarkan oleh Allah, caranya kita ini harus menutup aibnya orang. Tutupi dosa saudara kita ini. Jangan kita ceritakan ke orang lain. Jadi inilah saudara. Bentuk persaudaraan itu. Ada kawan butuh, kita bantu. Kawan kita punya aib, kita tutup. Itu namanya bersaudara. Dan juga kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, innal mu'mina lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Kata Nabi SAW, orang mukmin satu dengan yang lain itu ibarat seperti satu bangunan, yang mana bangunan itu menguatkan satu sama lain. Satu dengan yang lain itu saling menguatkan. Gambarannya jamaah sekalian, bayangkan kalau seandainya tembok ini di bagian sininya roboh, ya nanti di sini potensi akan ambrol. Gambarannya kayak gitu. Kalau seandainya tidak roboh, maka setidaknya di situ berarti bangunan ini tidak sempurna. Berarti bangunan ini kurang, gak bagus. Jadi itulah mukmin dengan yang lain, saling menguatkan satu sama lain, ibarat seperti bangunan yang satu sama lain saling menguatkan. Jadi misal tiangnya ada temboknya ya, terus kemudian ya ada atapnya kan, gitu kan, itulah namanya bangunan. Hilang satu nggak sempurna sudah. Ada kalanya fungsinya berkurang. Gitu. Dan seorang mukmin dengan yang lain itu hendaknya menjadi cerminan. Kita ini hendaknya menjadi contoh bagi yang lain. Dalam satu hadis Nabi kita SAW bersabda, al-mu'minu mir'atul mu'min. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud,
Kata Nabi SAW, orang mukmin itu adalah cerminan bagi orang mukmin yang lain. Jadi jadilah kita ini ya contoh yang baik bagi yang lain gitu. Salat berjamaahnya lah, baca Al-Qur'annya lah, ikut pengajiannya, jadilah contoh sama yang lain. Itulah orang mukmin. Semangatnya, semangat ibadahnya, semangat menuntut ilmunya, jadilah cerminan bagi yang lain. Kalau orang semuanya seperti ini, dia ingin menjadi cerminan bagi yang lain, maka semua manusia pasti akan baik. Kalau semuanya itu adalah menjadi cerminan bagi yang lain. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan kan tentang suatu doa itu kan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini doa yang sangat luar biasa sekali ya Mas kalian. Rabbana hablana, ya Allah karuniakanlah untuk kami min azwajina, dari istri-istri kami, wa dzurriyyatina, dan juga anak keturunan kami, qurrata a'yun, pelipur lara. Jadikan istri, anak keturunan kita jadi pelipur lara kita. Jadi penghibur, apa istilahnya ya? Penyejuk mata, penyedap hati gitu ya. Jadi pelipur lara. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami ini sebagai imam bagi yang lain. Apa maksudnya? Qudwatan, figur. Hendaknya kita bagi yang lain itu jadi figur, jadi contoh yang baik bagi yang lain. Kan luar biasa kalau seandainya masing-masing dari kita ini saling memberikan contoh yang baik. Jadi qudwah masing-masing dari kita. Makanya ya Mas, kalau kita lihat ulama itu dulu ya, muridnya kan banyak. Itu seringkali orang datang kadang bukan untuk ngambil hadisnya, bukan untuk belajar ambil sanad itu jemaah, tapi kadang cuma pengen dapat akhlaknya. Banyak murid-murid yang datang ribuan itu dulu, itu kadang cuma untuk meniru bagaimana sih akhlaknya Imam Ahmad misalnya. Dari sekian orang itu yang datang sama Imam Ahmad, itu banyak dari mereka datang bukan untuk ambil sanad, bukan supaya dia itu hadisnya banyak ambil dari Imam, bukan hanya itu. Bahkan kadang datang cuma untuk pengen tahu akhlaknya Imam Ahmad ini gimana sih, cara bicaranya ketika ngobrol sama yang lain, cara jalannya, kalau bercanda misalnya ya bagaimana. Dan Imam Ahmad ya, Imam Ahmad itu ternyata orang yang biasanya beliau itu gak bicara kecuali yang penting. Ini diantara akhlaknya Imam Ahmad. Kalau nggak perlu, nggak penting, itu beliau biasanya diam. Dan beliau berbicara pada hal-hal yang memang ada maslahat, penting. Itu akhlaknya Imam Ahmad. Jadi nggak nggak sembrono ngomong segala macam diceritakan, dah dijaga mulutnya. Dan Imam Ahmad istiqomah dengan itu. Hanya banyak dari orang-orang itu datang kepada Imam Ahmad itu cuma untuk meniru akhlaknya saja, mempelajari akhlaknya Imam Ahmad. Figur, ya, jadi figur bagi yang lain. Dan juga Nabi kita SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kata Nabi SAW, tidaklah sempurna iman seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Kalau dia suka, dia kasihkan ke orang, dia perlakukan ke orang seperti itu. Dia memperlakukan orang lain seperti memperlakukan dirinya. Seperti misal ketika kawan sakit, ya dihibur, kan itu kan. Sama, kita kan kalau sakit kan suka kalau ada orang yang hibur. Ini gambarannya Mas. Kan kita disyariatkan untuk menjenguk orang sakit. Jangan nanti di situ ada orang sakit asam lambung misalnya bilang. Jangan dibilangin, wah mati oleh mereka iki mare iki. Antum kalau seandainya sakit kayak gitu cuma digitukan begitu. Kan kita kan tidak suka. Ya jangan lakukan itu sama orang lain. Dihibur, tenang, kok akeh sing aron. Kan itu kan. Sana banyak yang sembuh. Artinya ya nggak pernah kumat lagi, kan itu kan. Banyak yang sehat atau sakit.
Itu seharusnya dihibur. Sebagaimana kita suka kalau dihibur orang. Jangan nanti di situ malah ditakut-takuti gitu ya. Sakit jantung kawannya, waduh, gawat nih. Jangan, nggak usah. Banyak orang sembuh dari sakit jantungnya gitu. Disemangati, ya disemangati. Makanya Rasulullah bagaimana mengatakan kepada ada orang sakit? La ba'sa tahurun insyaallah. Kan itu kan? Ya Rasulullah udah nggak apa-apa. Tahur insyaallah, menghapus segala dosa. Itu seharusnya itu udah nggak apa-apa. Ya padahal ya mungkin ya bohong sebenarnya. Makanya ulama katakan bohong sama orang sakit itu nggak apa-apa. Berdasarkan hadis itu, ya orang sakit dikatakan nggak apa-apa. Ulama katakan dari hadis ini menunjukkan bahwasanya bohong sama orang sakit nggak apa-apa. Kecuali kalau antum jadi dokter, jangan ya. Jadi jelaskan tapi dengan bahasa yang bagus, yang sekiranya tidak membuat orang ini down. Kasih motivasi. Selain dijelaskan penyakitnya, ya kasih tentang harapan sembuh kan itu kan. Kalau antum datang sama orang sakitnya, hibur dia itu, nggak apa-apa. Ada yang aron, kanker aja ada yang sembuh ya. Kanker aja ada yang sembuh. Meskipun secara medis katanya tidak sembuh ya kanker itu kan, tapi buktinya ada saja. Gitu. Jadi kasih semangat, meskipun bohong pun juga tidak ada masalah kata para ulama. Orang sakit kronis tidak ada apa-apa, tidak apa-apa. Udah kronis udah, tapi bilang nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Ya. Sama seperti kita suka dihibur, kayak gitu. Kita kalau misalnya sakit ada orang datang ya bawa sesuatu suka, perlakukan saudara kita kayak gitu. Dan al jazaa'u min jinsil amal. Yang namanya balasan itu bergantung dengan jenis perbuatan. Pasti dibalas kebaikan oleh Allah. Kalau kita itu suka ngibur orang, bikin orang semangat, ya, bikin orang itu tidak putus asa, nanti ketika kita diuji, pasti nanti ada orang yang kayak gitu ke kita. Kalau kita itu selalu menyemangati orang itu, nanti kita ketika lagi down, iman lagi turun, ada orang yang menyemangati sama kita itu. Karena memang balasan itu sesuai dengan perbuatan. Ya, balasan sesuai dengan perbuatan. Dan juga Nabi kita SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi." Kata Nabi SAW, Allah itu berada pada pertolongan hambanya, artinya Allah senantiasa membantu hambanya selama seorang hamba itu senantiasa membantu saudaranya. Jadi balasan itu sesuai dengan perbuatan. Jadi inilah jemaah sekalian ya, kita satu sama lain ya, orang yang beriman satu sama lain itu adalah saudara. Kita semuanya ini adalah keluarga. Ya, semua dari kita ini adalah keluarga. Karena kita memiliki ikatan keimanan itu. Ya, saudara semua dari kita ini. Allah taala. Baik, kemudian bab berikutnya, kurang berapa menit lagi, Pak? 5 menit. Baik. Hadis berikutnya ini jemaah sekalian, atau bab berikutnya ya. Babun man 'ala jariyataini aw wahidatan. Bab pembahasan tentang orang yang menghidupi 2 anak perempuan atau 1 anak perempuan. Ya, bab pembahasan tentang orang yang menghidupi 2 anak perempuan atau 1 anak perempuan. Nah, orang-orang jahiliyah dahulu mereka itu merendahkan anak-anak perempuan. Menurut orang-orang jahiliyah, anak perempuan itu adalah aib. Dulu orang-orang jahiliyah sebelum datangnya Islam. Jadi anak-anak perempuan itu menurut mereka ini sial, berepot. Ngerepoti saja anak perempuan itu. Kalau anak laki-laki biasanya mereka sayang. Tapi kalau anak perempuan mereka sia-siakan. Bahkan sebagian mereka itu membunuh anak perempuannya. Bayi perempuan itu dikubur hidup-hidup. Ini orang-orang jahiliyah dahulu. Nah, di sini Imam Bukhari dijelaskan tentang keutamaan merawat anak perempuan. Pada hadis yang ke-76
Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan, haddatsana Abdullah ibn Yazid qala haddatsana Harmalah ibn Imran Abu Hafs At-Tujaibi an Abi Usyanata Al-Ma'afiri an Uqbah ibn Amir qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man kana lahu thalathu banatin wa sabara alaihinna wa kasahunna min jidatihi kunna lahu hijaban minan nar. Telah mengajarkan kepada kami Abdullah bin Yazid. Dia berkata, telah mengajarkan kepada kami Harmalah bin Imran Abu Hafs At-Tujaibi dari Abi Usyana Al-Ma'afiri dari Uqbah ibn Amir. Dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memiliki 3 putri, barang siapa yang memiliki 3 putri, wa sabara alaihinna, dan dia sabar terhadap mereka ini, wa kasahunna min jidatihi, dan dia memberikan pakaian kepada mereka dari hasil rizki yang Allah berikan kepadanya, dari jerih payah dia, kunna lahu hijaban minan nar, maka semuanya itu akan menjadi hijab penghalang dari api neraka. Ini jamaah sekalian ya, lihat di sini keutamaan orang yang memiliki anak perempuan. Tidak disebutkan jamaah berikut-berikutnya ini tentang keutamaan punya anak laki-laki secara khusus. Kenapa nggak ada motivasi secara khusus semacam itu? Karena secara tabiat manusia biasanya lebih senang kepada anak laki-laki. Makanya berikutnya ini ada hadis yang berkaitan dengan merawat anak laki-laki secara khusus, yang ada secara umum, anak secara umum, dan itu nanti udah cakup lagi anak perempuan. Tapi kalau anak perempuan ada hadis khusus yang menjelaskan tentang keutamaan merawat mereka, sabar terhadap mereka, berikan pakaian. Kemudian habis itu dikatakan oleh Nabi SAW bahwasanya kalau orang ini sabar mengasih pakaian mereka ini dari hasil jerih payah dia, maka mereka semua akan menjadi hijab atau penghalang dari api neraka. Keutamaan. Dan ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala, atau menjelaskan tentang orang-orang jahiliyah dahulu. Dalam surah An-Nahl ayat 58 sampai 59, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa idza usyira ahadukum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila dikabarkan kepada mereka anak perempuan, jadi ketika istrinya melahirkan dikabarkan bahwasanya anaknya adalah perempuan, maka dhalla wajhuhu muswaddan, mukanya jadi hitam. Ya, muka mereka ini menjadi hitam, yang menampakkan apa? Marah. Maksudnya di situ darahnya itu naik. Ada kalanya di situ malu mereka. Wa huwa kadhim, dan dia bersedih. Yatawara minal qaumi, mereka itu sembunyi dari orang-orang, min su'i ma busyira bihi, karena buruknya apa yang mereka dapatkan. Ya, ketika mereka dapat kabar buruk menurut mereka, akhirnya apa? Mereka sembunyi dari orang-orang karena dia dapat kabar buruk pada saat itu. Katanya di sini, menurut mereka maksudnya. Ya. Ayumsikuhu ala hunin, apakah dia memeliharanya tetap dalam kondisi hina? Mereka pelihara anak-anak itu tetapi mereka hina, am yadussuhu fit turab, ataukah mereka kubur anak-anaknya itu, ya, putrinya tadi itu ke dalam tanah atau dikubur saja. Ala sa'a ma yahkumun, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu. Jadi di sini jemaah sekalian, Allah ceritakan tentang orang-orang jahiliyah dahulu, mereka itu tidak suka dengan anak perempuan. Sudah ada? Belum? Belum. Saya ceritakan ada hadis jemaah sekalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah At-Takwir itu ayat 8 sampai 9.
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tatkala bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup itu ditanya oleh Allah nanti pada hari kiamat. Bi ayyi dzambin qutilat, sebab dosa apa mereka itu dibunuh? Ditanya. Jadi nanti jemaah sekalian, bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup sama orang-orang jahiliyah itu nanti ditanya sama Allah, kamu kenapa dibunuh itu sama bapakmu? Ditanya oleh Allah itu. Para ulama jelaskan, kenapa yang ditanya justru malah yang dibunuh? Bukan pembunuhnya yang ditanya oleh Allah. Maka para ulama jelaskan, ini maksudnya adalah untuk tauhid, untuk penghinaan kepada bapaknya yang membunuh dia, sebagai penghinaan kepada yang bunuh dia, supaya dia itu lebih takut. Makanya ditanya oleh Allah, kenapa kalian itu dibunuh atau dikubur hidup-hidup oleh bapak kalian? Ya, sebab dosa apa kalian itu dibunuh? Dari Umar bin Khattab ketika menceritakan tentang ayat ini, ya, dia berkata, Ja'a Qais Ibnu Asim ila Rasulullah SAW. Ada seorang dahulu namanya Qais bin Asim. Qais bin Asim ini datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian dia berkata, ya Rasulullah, dahulu saya mengubur hidup-hidup bayi-bayi perempuan saya, bukan hanya satu ya, bayi-bayi perempuan saya di masa jahiliyah. Saya lakukan itu ketika dia sekarang sudah masuk Islam. Datang pada Rasulullah, cerita, ya Rasulullah, saya dulu sudah mengubur bayi-bayi perempuan saya ketika masih di masa jahiliyah. Saya kubur hidup-hidup mereka itu. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "A'tid an kulli wahidatin minhunna raqabatan." Merdekakanlah dari atau untuk setiap dari satu bayi itu raqabatan, satu orang budak. Jadi kamu bunuh berapa bayi-bayi kamu itu, kamu merdekakan budak sesuai dengan jumlah bayi yang kamu bunuh. Kemudian qala ya Rasulullah, ini sahibu ibil. Ya Rasulullah, saya ini pemilik apa ya? Pemilik onta, maksudnya apa? Saudagar atau pengembala gitu ya. Saya punya onta banyak. Maka Rasulullah SAW mengatakan, fanhar an kulli wahidatin minhunna badanatan. Kalau gitu kamu sembelih onta-ontamu sebanyak bayi perempuan yang kamu bunuh dulu. Kemudian sedekahkan, maksudnya kepada kaum muslimin. Kemudian wafi riwayatin, dalam riwayat yang lain, ketika dia mengatakan bahwasanya dia telah membunuh putri-putrinya itu hidup-hidup, dikubur hidup-hidup pada masa jahiliyah, maka Rasulullah mengatakan, fa'ahdi in syi'ta an kulli wahidatin badanatan. Kata Rasulullah, kamu sembelih ya, jika kamu mau, kata Rasulullah, jika kamu mau, kamu sembelih untuk setiap anak yang kamu bunuh itu satu onta. Kalau jumlahnya sekian ya sekian. Dan ternyata jemaah sekalian, dalam riwayat yang lain itu mengerikan sekali jemaah. Qais bin Asim itu punya putri, jumlahnya itu 12. Jadi ternyata Qais bin Asim itu punya putri 12. Semuanya dia kubur hidup-hidup, 12 bayi. Qais bin Asim ketika di masa jahiliyah dulu. Kemudian atau 12 atau 13 kata perawi. Kemudian dia Rasulullah mengatakan, a'tib adadahunna nasaman. Kata Rasulullah, kamu merdekakan budak sesuai dengan jumlah mereka. Mereka tadi jumlahnya berapa? 12 atau 13. Rasulullah perintahkan supaya dia itu memerdekakan budak sesuai dengan jumlah mereka, 12 atau 13. Kemudian Qais bin Asim, dia memerdekakan budak sesuai dengan jumlah mereka tadi. Kemudian ketika tahun depan Qais bin Asim membawa 100 ekor onta. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, hadhihi shadaqatu qaumi ala athari ma